Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alia. Kali ini aku mau masak ikan mas. Rencana mau aku pepes ikan mas khas Sunda gitu. Dan udah aku siapin 2 ekor ikan mas yang aku beli di dekat rumah ya, di dalam perumahan. Ini bukan dari pasar. Harga per 2 ekor di perumahan aku area Tambun Selatan Bekasi adalah Rp16.000, kurang lebih 500 graman gitu teman-teman. Dan aku sengaja minta ke abangnya untuk hanya dibersihkan sisiknya dan dikerat-kerat aja. Soalnya kalau misalnya full si abang yang bersihkan sampai ke perut-perutnya itu suka dibuangin gitu teman-teman, sayang banget karena di dalam perut ikan tuh suka ada telurnya, ada yang manis-manisnya, yang putih itu, kalau orang Sunda bilang tuh mamanis katanya. Ini tuh enak banget jadi sengaja aku yang bersihkan. Kemudian insangnya juga ini udah aku bersihkan ya teman-teman, dan si ikan ini udah aku lumuri dengan jeruk lemon dan aku cuci bersih kembali. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada jeruk lemon, bisa juga dengan jeruk nipis dilumuri dan dicuci kembali biar nggak asem. Di sini juga aku udah mempersiapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah kurang lebih 10 siung, tapi ini siung kecil, 3 siung bawang putih, ada cabai orange, ada cabai rawit hijau juga. Tapi ini nggak aku haluskan semua ya teman-teman, jadi akan aku biarkan utuhan separuh. Dan cabai rawitnya kurang lebih 6 buah, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit. Untuk kunyit aku banyakin, kemudian ada kemiri yang udah disangrai, kemirinya 5 butir, dan aku sebelum nyangrai itu dipejretin dulu, apa ya, digeprek dulu biar matang gitu, biar wangi. Kemudian ada pelengkap lainnya, ada daun bawang 1 batang, ada serai, ada tomat hijau, ada daun salam, dan daun kemangi. Berikutnya aku nyiapin blender kecil, ini aku mau haluskan bumbunya. Untuk kunyitnya, dan juga jahenya, sedangkan lengkuasnya sebenarnya nggak bisa dihaluskan ya teman-teman, tapi aku coba aja karena lengkuasnya agak mudah gitu. Nah ini aku masukkan bersamaan aja, ada bawang merah, ada bawang putih, jahe, cabe separuh aja, kemudian cabe keritingnya aku potong-potong seperti ini. Dan untuk kemirinya wajib disangrai ya teman-teman biar wangi. Terus aku tambahkan sedikit minyak goreng, bisa juga pakai air ya teman-teman, atau mau dihaluskan dicobek juga nggak apa-apa. Ini sesuai selera aja, gimana kemudahannya teman-teman aja. Nah ini aku akan haluskan pakai blender. Nah bumbunya udah halus ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku akan proses ke memotong untuk tomat hijau. Ini untuk tomatnya bebas aja teman-teman, seadanya yang teman-teman punya apa di kulkas ya. Misalnya mau tomat yang kuning, atau yang merah juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang hijau ini lebih asam ya, lebih enak gitu. Rasanya itu lebih asamnya lebih keluar gitu teman-teman. Aku potongnya besar-besar aja seperti ini, lanjut akan aku potong-potong untuk bawang daunnya. Tapi untuk bawang daunnya ini option aja ya teman-teman, kalau misalnya nggak pakai, boleh di skip aja. Ini tuh berlaku untuk mepes ikan-ikan yang lainnya juga ya teman-teman, bukan hanya untuk ikan mas aja. Bisa ikan mujair, ikan laut juga, misalnya ikan kembung, ikan bandeng, ikan apa aja, ini bumbu bisa berlaku untuk semua jenis ikan. Nah ini aku, gabung sama cabai rawit yang nanti akan aku barengin, dipepes gitu, ditabur-tabur gitu. Jadi untuk bumbu halusnya udah selesai, nanti, bahan-bahan yang ditaburnya juga aku sisihkan, aku gabung. Nah ini akan aku, tambahkan seasoning dulu ya teman-teman, karena ini kan belum belum menambahkan garam, merica, sama penyedap. Nah ini aku tambahkan seasoning, untuk garamnya agak dibanyakin karena nanti setelah masuk ke ikan, itu kan berair ya teman-teman, jadi setelah airnya turun si garamnya pun akan ngikut gitu. Ini aku tambahkan juga penyedap, merica juga. Kalau misalnya teman-teman mau skip penyedap nggak apa-apa. Kenapa sih bumbunya banyak banget, heboh banget gitu kan, padahal ikannya cuma 2 ekor. Nah inilah yang, membuat pepes ikan itu enak karena bumbunya yang banyak gitu teman-teman, tapi ini tergantung selera sih. Kalau misalnya mau lebih dikurangin juga nggak apa-apa, tapi kalau aku masak ikan mas, itu selalu atau mepes ikan gitu ya, bumbunya itu selalu banyak seperti ini. Karena yang aku lihat di resto-resto Sunda itu banyak banget,
bumbu-bumbunya hampir sama dengan yang aku pakai gitu ya, dan aku juga nyuri-nyuri resep lah ya di, YouTube-YouTube banyak, terus di tabloid-tabloid juga aku lihat bumbu-bumbunya memang banyak sekali seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Dan untuk di restoran Sunda itu harganya mahal banget, sekitar kurang lebih 70.000-80.000 gitu ya. Tapi emang sesuai dengan prosesnya yang lumayan lama dan juga modalnya yang lumayan ya teman-teman. Nah ini bumbunya aku lumuri ke ikannya secara merata, bagian insangnya juga aku tambahin, aku masukin bumbunya, bagian perutnya juga aku masukin bumbunya. Lanjut ke proses pembungkusan, ini aku udah nyiapin daun, karena daunnya agak kecil, jadi aku pakainya 2 lembar dengan disusun agak, apa namanya tuh, agak bersusun gitu, bertingkat gitu teman-teman. Kalau misalnya daunnya lebar itu lebih bagus, cukup 1 lembar aja. Nah yang bagian lapisan dasar ini aku tata dulu untuk daun salam, kemudian kemangi, ada serai, kemudian aku bumbui karena masih ada sisa bumbu-bumbunya. Untuk kemanginya sebenarnya harusnya banyak ya teman-teman, tapi tadi itu aku nggak kebagian, karena kemanginya adanya cuman segini, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau buat, kemanginya harus lebih dibanyakin, karena enaknya dari pepes ikan mas khas Sunda itu banyak daun kemanginya gitu teman-teman. Lanjut untuk tomat ijonya bisa ditata sesuai selera aja, ini aku tata aja seperti ini, di samping-samping ikannya dan di atas ikannya ditumpang-tumpangin aja kayak gini. Nah si ikannya itu harus bener-bener ketutup agar nanti ikannya itu enak gitu teman-teman, pokoknya sedap banget. Aku setiap ke resto Sunda pasti milihnya pepes ikan, tapi kalau ada ikan gurame aku pilihnya gurame teman-teman. Nah, kemudian terakhir di bagian atas-atasnya ini aku tambahkan cabai utuhan, tapi ini option juga ya teman-teman, jika nggak suka boleh skip. Jadi si cabai ini memang sensasinya, beda gitu, kalau misalnya cabai yang dihaluskan sama cabai utuhan buat aku tuh beda banget gitu. Jadi aku, selain dihaluskan, aku juga menambahkan cabai utuhan seperti ini. Kemudian daun bawangnya ditaburkan di bagian atasnya dan digulung. Kemudian di bagian setiap ujungnya dilipat kayak gini dan disemat. Aku menggunakan tusuk gigi. Oh ya, di sini aku menggunakan daunnya 2 lapis karena setelah dikukus nanti akan ada proses pembakaran. Jadi daunnya itu agak gosong-gosong gitu teman-teman. Kalau misalnya cuma 1 lembar biasanya akan mudah gosong dan si ikannya bakal ikut kebakar. Tapi kalau 2 lapis itu pas banget gitu ya, gosong-gosongnya itu hanya bagian daunnya aja, tapi ikannya itu agak kering, terus wangi banget lah pokoknya. Berikutnya ini aku tata kembali si ikan yang satunya lagi, karena ikan 2 ekor ini jadi 2 kukusan, 2 apa namanya, 2 daun gitu ya. Lakukan dengan hal yang sama di bagian lapis dasar, aku tata untuk daun salam, kemangi, dan serai, kemudian, taruh ikannya dan dibumbuin kembali, kemudian ditata, bahan-bahan pelengkap lainnya gitu ya. Untuk bagian perutnya wajib dimasukkan daun salam atau serai gitu ya teman-teman. Nah cabenya ini juga ditabur aja kayak gini. Setelah selesai semuanya daun digulung seperti tadi, kemudian di bagian ujung disemat pakai tusuk gigi. Nah, sementara kita ngegulung atau ngebungkus ikannya, dandang udah harus dipanaskan ya teman-teman. Jadi dandangnya harus, dididihkan terlebih dahulu, sehingga setelah selesai pembungkusan udah bisa langsung dikukus. Di sini aku udah didihkan air di panci dan udah aku masukkan juga ikan yang sudah dibungkus tadi. Kita kukus selama 40 sampai 50 menit dengan api besar ya teman-teman. Kalau misalnya ada panci presto itu lebih bagus. Nah, setelah 45 menit ini udah pasti matang, langsung aku bakar. Teman-teman mau menggunakan pemanggangan jenis apa aja, bebas-bebas aja, mau pakai teflon atau pemanggangan yang arang juga nggak apa-apa.
Sebenarnya nggak dibakar juga udah bisa dihidangkan ya teman-teman, tapi kondisinya itu banyak airnya gitu, atau kalau orang Sunda itu, henteu tuus cenah gitu ya, kurang kering, masih banyak airnya. Jadi lebih mantap lagi memang dilanjut ke proses pembakaran seperti ini. Jadi ada aroma-aroma daun yang dibakar itu enak banget, khas banget resto Sunda gitu teman-teman. Nah udah selesai, ini angus bagian daunnya aja, tapi bagian ikannya aman kok teman-teman. Nah, ini aku cobain, aku buka langsung, tanpa dijeda dulu, jadi kondisinya masih, belum pengker gitu ya, kalau Sunda bilang mah, belum pengker. Nah, sedangkan untuk yang ini, pepesan satu lagi, ini dibuka setelah jeda beberapa jam gitu, teman-teman. Teksturnya lebih beda gitu ya, lebih ngeset gitu, kalau misalnya puding mah ngeset. Jadi memang pepes itu enaknya setelah agak dingin gitu, dibiarkan agak beberapa jam gitu jeda. Kalau misalnya saat, dikukus atau misalnya dibakar, dibuka, nah itu kayak masih ada air-airnya gitu, teman-teman. Jadi perbedaannya kelihatan banget, tapi dua-duanya enak banget, rasanya itu tidak mengurangi. Cuma mungkin kalau yang dijedakan beberapa jam, lebih ini aja, lebih ngeset sama, airnya lebih berkurang, kayak gitu. Bisa dilihat ya teman-teman, pokoknya enak enak banget, kalian bisa coba di rumah, karena bikinnya gampang banget, lebih hemat, lebih ekonomis daripada beli di resto gitu. Baik teman-teman, sampai di sini mungkin videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.